Simetri putar, Pak. Simetri putar. Ya, untuk yang katakanlah yang B tapi yang saya tandai sebagai I. Ini simetri putarnya berapa derajat? 120, Pak. Ya, 120. Artinya diputar 120 derajat dia akan menemui posisi yang identik. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana dengan yang C? Ini beberapa logo. Ini punya simetri putar. Menurut Anda simetri putarnya berapa derajat? 180-an, Pak. Ya, 180. Misalnya Anda putar 180, maka akan kembali ke posisi semula. Identik. Baik, kelas. Bagaimana dengan benda 3 dimensi ini? Ini ada bentuk sculptures, jadi patung. Ada patung yang 2 ikan, patung yang ada yang 3 ikan itu. Jadi yang A, twofold, ya, itu ada patung di Washington. Terus kemudian ada patung ikan itu di Praga. Dan ada patung itu di Linz, Austria. Ya, kalau patung yang A, dia punya berapa putaran? Ada berapa derajat yang mungkin Anda lihat di sana? Simetri putarnya ada berapa? 1 ataukah 2? 2, Pak. Iya, 2. Untuk yang B, ikannya itu ada 3 ke sana. Diputar, maka ini ke sana, kemudian yang sini-sini. Putarannya. Ya, ada 3. Kalau yang ini 4, berarti juga 4 juga, baik, kelas. Nah, sekarang, bagaimana dengan tanaman ini? Ada Norwegian tulip. Ya. Kemudian ada batu hias, ya, batu paras, ya, batu paras. Yang ini termasuk batu hias kuno di Roma. Baik. Kalau Anda lihat di situ, untuk yang bagian atas, itu Norwegian tulip. Menurut Anda, putarannya seperti apa, kemana, terus kemudian apakah hanya punya simetri putar saja, ataukah punya simetri yang lain? Halo, Bas. 1, dia punya sumbu rotasi nggak? Halo, Bas. Punya, Pak. Punya, baik, punya sumbu rotasi. Ya. Terus kemudian, apakah dia punya simetri bilateralnya? Dari ini, Pak, kayaknya kan ada 3 yang gede. Ya, halo, kelas. Apakah dia punya simetri bilateral? Ya, dia punya rotasi, dia punya sumbu putar dan dia juga punya simetri bilateralnya. Tidak terlalu sulit untuk Anda menemukan simetri bilateralnya. Sementara untuk yang bagian bawah, misalnya untuk yang sebelah kiri, dia hanya punya sumbu rotasi saja. Simetri bilateralnya tidak. Baik, kelas. Bagaimana kalau bintang laut ini?
Halo kelas, apakah dia punya simetri putar? Punya, Pak. Punya, Pak. Iya. Kemudian, ya, dia punya simetri bilateral atau bahkan multilateral. Artinya dia bisa kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Bagian kiri akan sama dengan bagian sebelah kanan. Ya, dia punya itu ya. Artinya, dia punya rotasi, dia punya sumbu rotasi, dan dia juga punya sumbu lipatnya. Baik, kelas. Kita lanjut. Yang A, ini adalah Menara Eiffel yang kita lihat itu dari bawah. Jadi dari bawah Menara Eiffel, kalau kita foto, itu akan tampak seperti ini. Terus kemudian yang B, itu bangunan parlemen di Budapest. Kemudian yang C adalah Pentagon di Washington DC. Baik, kelas. Untuk yang Menara Eiffel, Anda lihat di situ apakah dia punya simetri putar? Punya, Pak. Punya. Punya Ada, simetri putar, baik. Dia punya simetri lipat? Punya, Pak. Ada, Pak. Punya, Pak. Punya, Ada ya. juga, Pak. Ya, jadi Menara Eiffel itu juga punya simetri lipat, punya simetri putar. Demikian juga bangunan parlemen di Budapest dan Pentagon. Tidak terlalu sulit bagi Anda untuk melihat simetri itu. Baik. Kelas, ini adalah gambar snowflakes. Jadi salju ya, salju. Gambar kristalnya itu seperti ini. Dengan berbagai macam jenisnya. Jadi pertumbuhannya ini macam-macam seperti ini yang record. Baik, kelas. Apakah Anda menemukan simetri putar di situ? Ya. Anda temukan simetri putarnya? Mudah ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, sekarang, apakah Anda temukan simetri lipatnya? Iya. Iya, Pak. Mudah juga, mudah juga. Ada juga, Pak. Ya, jadi di dalam struktur itu memungkinkan juga untuk punya lebih dari satu operasi simetri nantinya. Ini bangun dari struktur yang lebih kompleks. Foto ya, ini foto micrographs dari snowflakes. Jadi butiran salju kalau di foto struktur mikroskopisnya seperti ini. Dari yang mulai sederhana sampai struktur yang lebih kompleks. Mereka menunjukkan struktur simetri yang sangat baik. Baik, kelas. Ini adalah struktur dari dendrimers. Ya. Ini adalah salah satu kelompok dari surfaktan. Ya, dengan bagian polar yang lebih dari satu. Ini biasanya gabungan dari Gemini surfaktan. Baik, ini juga memiliki simetri lipat maupun simetri putar. Baik, kelas. Operasi lain yang mungkin perlu kita tahu adalah inversi. Jadi kalau misalnya ini ada struktur kimia, ini 1,2 dibromo, 1,2 dikloroetana. Ya. Baik. Untuk struktur 1,2 dibromo, 1,2 dikloroetana, apakah dia punya simetri lipat? Ini molekul 1,2 dibromo, 1,2 dikloroetana. Apakah dia punya simetri lipat? Misalnya kita ambil sumbu lipatnya di sini. Bagian kiri, apakah sama dengan bagian kanan? Tidak, Pak. Tidak. Beda, Pak. Terus kemudian kita potong lagi di sini sepanjang sumbu. Apa bagian kiri sama dengan bagian kanan? Tidak Tidak, juga. Pak. Beda. Jadi dia tidak punya simetri lipat.
Apakah dia punya simetri putar? Punya, Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Punya, Sim- Pak. Simetri putarnya dari mana? Mau diputar kemana? Dari atas ke Titik dari atas ke bawah. Baik. dari Kalau titik yang BR yang dari sini ke bawah, ke BR sini, yang satu. ke BR yang sini. Perputarannya bagaimana? Perputarannya mau ke sumbu X atau ke sumbu Y? Titik referensinya seperti apa? Kalau misalnya ini diasumsikan sebagai sumbu, kemudian kita putar, itu juga dia tidak punya simetri putar. Ya, ini simetri putar dia tidak punya. Karena nggak punya karena di bawahnya itu CL gitu ya, Pak. Iya. Jadi kalau sekiranya misalnya Anda gunakan pendekatan kiralitas, ini karbonnya karbon kiral semua, dua karbonnya itu kiral semua. Ini C, ini C. Anda perhatikan ketika C mengikat gugus fungsional itu yang berbeda-beda, maka dia kiral. Yang dia punya di sini adalah inversi. Kalau inversinya itu ada titik tengah sini. Kalau Anda cerminkan misalnya ke titik ini, maka BR yang ada di sini akan jadi BR yang di sini, sel yang di sini menjadi sel yang di sini. Ini dia hanya punya inversi. Nah, inversi ini sebetulnya kalau di operasi simetri itu akan sama dengan dua kali operasi. Yang pertama adalah kita putar, kita rotasikan, kemudian kita cerminkan. Pemutar dan pencerminan secara berturut-turut itu akan menghasilkan inversinya. Jadi kalau misalnya ini kita cerminkan ya, ada titik cermin di sini. Ya. Maka kemudian kalau ini kita cerminkan akan ke sini. Ya. Kemudian akhirnya itu akan jadi struktur seperti semulanya. Jadi kalau kita rotasi dan kita refleksikan, akan kembali seperti semula. Itu yang kita sebut sebagai inversi. Mari kita lanjut. Nah, ini kita lewatin aja. Ya, mari kita lihat. Ini pola-pola dari lantai. Ini di Italia. Ini Pavling block ya, Pavements in Aquila, Italia. Ini adalah sistem konsentrik dari lingkaran untuk pavlingnya. Yang kedua, itu jika diperluas hingga tidak berhingga, maka akan terlihat space group-nya, akan terlihat pengelompokan dari simetri. Ya, harap Mas. Untuk yang A, yang bentuknya lingkaran, tentu Anda dapat menemukan simetri yang tidak berhingga. Karena setiap titik Anda gunakan sebagai sumbu, maka Anda akan menemukan simetrinya. Untuk simetri semacam ini, nanti kita bahas secara khusus dalam simetri tidak berhingga. Bagaimana dengan yang B? Yang B, Anda menemukan keteraturan? Ini simetrinya apa? Tergantung titik referensinya. Kalau Anda belah, dua, ya bisa bagian kiri sama dengan bagian kanan. Baiklah. Kita akan lanjut.
Poin penting lain ya di dalam simetri, kita juga dapat memprediksi polaritas. Nanti kita juga dapat memprediksi bukan hanya polaritas, kita dapat memprediksi serapan pada spektroskopi ya, tingkat energinya. Bahkan tingkat energi di orbital molekul pun dapat kita hitung dengan menggunakan sifat simetrinya. Baiklah, kita lanjut. Ini contoh-contoh kristal yang dari tulisannya Groth. Nah, menariknya adalah dalam bentuk makroskopik semacam ini, itu dia membentuk bangun yang simetris. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau di level mikroskopisnya, di atomnya, apakah bentuk yang simetris dari bentuk-bentuk makroskopisnya itu mencerminkan keteraturan pada posisi masing-masing atomnya. Dan di alam itu menguntungkan pada kita karena ketika bentuk-bentuk struktur kristalnya itu teratur, kita akan menduga bahwa kristalinitas dari atom-atom yang menyusun di sana itu cukup tinggi keteraturannya. Contoh lain misalnya bagaimana asetal anhydride itu menyusun. Ini juga nanti menunjukkan keteraturan. Halo kelas. Ini contoh lain dari kiralitas. Bagian kiri dengan bagian kanan, ya, itu seolah-olah pencerminan. Tetapi antara molekul yang dicerminkan dengan hasil pencerminan, dia itu tidak akan berhimpit. Artinya kalau misalnya ini kita taruh di tangan kiri, kita taruh di tangan kanan, itu tidak akan pernah berhimpit. Tetapi bagian kiri itu bagian kanan itu adalah pencerminan dari bagian kiri. Baiklah, ini contoh lain misalnya left-handed, kemudian right-handed helix. Jadi helix itu bisa berputar dan Anda lihat di sini bagaimana polanya ke kiri ataupun ke kanannya itu memungkinkan untuk berbeda. Dalam operasi simetri pun demikian. Baiklah. Bagaimana dengan simetri dan disimetri? Baik, ini contoh kursi di perkuliahan. Halo kelas. Untuk posisi tempat duduk semacam itu dengan tempat untuk menulis ya di salah satu penyangga tangan Anda itu. Menurut Anda, kiralitasnya itu di mana dan sifat asimetrinya itu di mana? Halo kelas, ini contoh misalnya kursi kuliah Anda. Ya, halo kelas. Apakah Anda memahami pertanyaan saya? Iya, Pak. Ya, sekarang kalau kemudian Anda mengasumsikan bahwa kursi ini, kalau Anda lihat di situ, ya paling mungkin didekati dengan konsep kiralitasnya. Anda berpikir bagaimana setiap sudutnya itu mengikat bentuk-bentuk yang berbeda. Apakah bagian kiri akan menjadi pencerminan dari bagian kanan? Kalau sekiranya itu misalnya kursi ini A ke kursi B.
apakah bagian A itu merupakan pencerminan dari bagian B? Bukan ya? Bukan, Pak. Baik. Ya. Terus kemudian kalau ini ada kursi A, ini kursi B. Ini satu kursi didesain untuk yang kidal, satu didesain untuk yang tidak kidal. Yang B itu kursi yang didesain untuk mahasiswa kidal, yang kanan didesain untuk mahasiswa yang tidak kidal. Menurut Anda pasangan antara A dan B ini pasangan yang kiral ataukah tidak? Kiral, Pak. Yang Iya. kuning Kiral, Pak. Ya, karena satu bagian itu adalah pencerminan dari bagian yang lain. Seperti tangan kiri dengan tangan kanan Anda. Ya, itu contoh kiral yang baik. Nah, contoh lain misalnya, ini molekul thalidomid, kemudian hasil pencerminannya. Menurut Anda, apa beda karakteristik antara molekul thalidomid dan molekul hasil pencerminan dari thalidomid? Apakah mereka molekul yang identik? Halo kelas, apakah mereka molekul yang identik? tidak, Pak. Kalau di gambar itu jadi beda. Ya, jadi apa yang dapat Anda simpulkan? Mereka molekul identik ataukah bukan? Bukan. Perbedaannya di mana? Di strukturnya bukan, Pak. Ya, berat molekulnya sama, identik. Strukturnya itu akan berbeda di mananya? Gugus-gugusnya ya, Pak. Gugusnya identik. Ya, akan berbeda pada misalnya tangan kiri dengan tangan kanan Anda. Tangan kanan Anda adalah bagian dari tangan kiri Anda. Kalau ini struktur molekul, itu identik berat molekulnya. Tetapi, apakah karakteristik mereka itu identik? Beda, Pak. Iya, beda. Jadi ketika Anda di kimia organik sudah belajar reaksi SN1, SN2, reaksi eliminasi, sudah? Belum? Di kimia organik belum belajar ya? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah disinggung. Oh, pernah disinggung. Baik. Nah, sekarang dalam reaksi SN1 misalnya, reaksi SN2 jelas antara substrat dan antara reagennya itu ya bereaksi menghasilkan molekul yang bisa nanti pembalikan. Nah, kalau yang SN1 itu hanya dipengaruhi oleh living group, misalnya gugus perginya, maka reaksi-reaksi SN1 semacam itu dapat menghasilkan campuran rasemik. Anda masih ingat campuran rasemik? Ya, halo kelas. Anda masih ingat campuran rasemik? Sedikit lupa, Pak. Oh, sedikit lupa. Baik. Ya, alhamdulillah kalau sedikit lupa berarti banyak ingatnya. Oke.
Jadi kalau di campuran racemic itu antara molekul yang katakanlah itu molekul kiral ya, yang memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri dengan yang memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan itu sama besar kalau di campuran racemic. Jadi kalau di situ menghasilkan misalnya L ataupun D ya, levo maupun dextro itu akan sama besar, itu campuran racemic. Dan antara L dengan D itu hanya hasil pencerminan saja sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi sederhananya. Namun, ya kalau misalnya, kalau kita lihat hasil pencerminannya ya semacam ini. Nah, namun kalau Anda lihat, ya, antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, maksudnya saya, antara yang ya right hand version maupun yang left hand version, itu seringkali karakteristiknya sangat berbeda. Jadi antara yang levo dengan yang dextro, itu beda. Meskipun mereka molekul yang sama. Contoh, etambutanol. Untuk yang right hand version, untuk yang memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan, dia digunakan untuk obat tuberkulosis. Jadi obat untuk TBC. Namun, untuk yang left ya, untuk yang memutar bidang cahaya ke kiri, ini molekul yang sama, ini mengakibatkan kebutaan. Contoh lain misalnya, penisilamin. Untuk yang kanan, ini untuk memperbaiki sakit sendi misalnya, persendian. Sementara termasuk juga di sini untuk memperbaiki mengobati ya karena bakteri gitu. Kemudian yang sebelah kiri ini sangat beracun, very toxic. Naproxen. Yang sebelah kanan ini dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, demam, maupun untuk inflamasi. Namun, untuk yang left hand, itu dia toksik ke liver, ke hati. Baik. Di sini ada pertanyaan? Berarti antara yang kanan sama kiri itu ada negatif sama positif begitu ya, Pak? Bukan negatif sama positifnya ya. Jadi saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa memutar bidang cahaya ke kiri itu kalau di dalam molekul bukan hanya sekedar pencerminan belaka. Jadi antara levo dan dextro itu bukan hanya persoalan pencerminan belaka. Ketika kita berbicara positif negatif itu sebetulnya dari sisi aspek sosial ya. Tetapi ketika kita berbicara di kimia itu dari sisi gugus fungsional yang dipengaruhi. Jadi meskipun itu molekul yang sama dalam arti berat molekulnya sama, terus kemudian gugus fungsional yang terikat itu sama persis, tetapi perbedaan mereka dalam memutar bidang cahaya itu seringkali berdampak pada aktivitas mereka. Bukan aktivitas itu disebabkan karena pemutaran bidang cahaya itu sendiri, bukan. Karena proses di dalam tubuh kita, di dalam metabolisme kita, untuk mengenali molekul, itu didasarkan pada reseptor. Reseptor itu identik. Hanya identik untuk molekul yang persis sama. Jadi misalnya begini, lidah Anda misalnya. Lidah Anda mengenali rasa manis, mengenali rasa asin, rasa gurih, bahkan kombinasi dari itu semua yang sangat kompleks. Lidah Anda itu mampu.
cara kerja lidah Anda, cara kerja hidung Anda, itu semuanya cara kerjanya adalah ya, sifat kiral dari molekul itu mampu dideteksi. Jadi contoh di sini, ya, asparagin misalnya, yang left hand dia berasa manis. Asparagin kalau kita yang right hand itu rasanya itu pahit. Padahal mereka berat molekulnya sama. Molekul lain misalnya, semacam limonen. Left hand, aromanya adalah orange. Right hand, aromanya adalah lemon. Baiklah, jadi lidah kita, hidung kita, cara mengenali molekul, itu mengenali struktur. Dan bahkan kombinasi dari struktur yang sangat kompleks sekalipun, itu dapat kita bedakan. Hidung kita dapat mengenali ribuan struktur molekul, sehingga Anda dapat dengan mudah misalnya membedakan antara minyak kelapa sawit, minyak kayu putih, minyak cengkeh. Nah, itu mudah sekali membedakan itu semua. Yang dijejak oleh hidung kita adalah struktur molekulnya. Dan reaktivitas di dalam sistem biokimia kita, reseptor, itu cara kerjanya adalah menjejak gugus fungsional. Antara yang memutar bidang ke kiri dengan memutar bidang ke kanan, nanti akan berbeda reseptornya. Baiklah, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Apakah bisa dibilang itu, misalnya seperti bentuk molekul yang tadi ya, Pak? Itu kan dia ada macam-macam gugus fungsi yang berikatan dengan atom-atomnya. Lalu saat dia ketemu dengan reseptor yang tadi Bapak maksud, itu gugus fungsinya itu menyesuaikan dengan reseptor yang ada gitu ya, Pak. Makanya bisa menghasilkan, maksudnya kalau dicontoh di sini tuh bisa merasakan rasa manis, terus bisa merasakan rasa pahit gitu ya, Pak. Ya, kalau sistemnya sistem perasa, iya. Tetapi yang berbahaya adalah kalau di dalam tubuh kita itu kan reseptornya banyak sekali. Jadi contoh misalnya ya, contoh yang di sini ya, yang etambutanol. Ya, etambutanol yang dapat menyebabkan kebutaan. Sementara untuk yang right hand version itu dapat digunakan untuk tuberkulosis. Molekulnya sama, etambutanol. Tetapi dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda karena untuk yang left hand dengan yang right hand, mereka diterima oleh reseptor yang berbeda di dalam tubuh kita. Jadi reseptor ini kemudian yang akan berdampak pada keampuhan ya, atau keampuhan atau berdampak pada seberapa bagaimana respon kita terhadap molekul ini. Jadi bukan gugus fungsionalnya itu menyesuaikan, bukan. Jadi di dalam tubuh kita itu sudah banyak sekali reseptor. Jadi kalau yang left hand, misalnya, reseptornya itu yang terkait dengan penglihatan untuk molekul yang sama. Itu reseptornya berbeda untuk reseptor yang terkait dengan pengobatan tuberkulosis. Artinya, etambutanol itu berinteraksi dengan bakteri tuberkulosis untuk yang right hand. Tetapi yang left hand, bakteri tuberkulosis itu tidak berinteraksi. Malah dia berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh kita
yang terkait dengan penglihatan. Halo kelas, Anda mengerti ya yang saya maksudkan? Enggak? Ya, paham, paham, Pak. Jadi contoh yang lagi heboh sekarang misalnya, COVID-19. COVID-19 itu reseptornya itu ada di hidung, ada di tenggorokan, ada di paru-paru, ada di usus, ada di organ dalam. Dan itu pada manusia. Bagaimana kalau misalnya COVID-19 itu terhirup oleh hewan, misalnya oleh kucing, oleh ayam, oleh anjing misalnya. Apakah akan menyebabkan sakit COVID-19? Enggak. Karena mereka tidak punya reseptornya. Jadi reseptor COVID-19 itu ya hanya dimiliki manusia. Jadi meskipun lingkungan yang terpapar COVID-19 itu tidak hanya manusia, tapi mereka tidak sakit karena mereka tidak punya reseptornya. Nah, yang unik misalnya etambutanol ya misalnya. Untuk yang right hand itu mereka itu dapat diterima oleh bakteri tuberkulosis. Tetapi yang left hand itu tidak sesuai dengan reseptor pada tuberkulosis. Reseptor yang menerima justru pada tubuh kita yang bertanggung jawab terhadap penglihatan, sehingga akan terganggu, yang dapat berdampak pada kebutaan. Mereka adalah molekul yang sama, berbedanya adalah pada memutar bidang cahaya, left atau right. Baik, jadi di struktur molekul inilah uniknya salah satunya. Berat molekulnya identik, gugus fungsionalnya identik. Yang berbeda adalah penataan mereka, memutar cahaya ke kiri atau ke kanan. Nanti reseptornya akan sangat berbeda. Halo kelas, ada yang mau didiskusikan? Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada, ya ini masalah polihedra, nanti aja deh. Saya lewatin saja masalah polihedra ini, struktur polihedra. Ya, polihedra itu kalau misalnya struktur tadi struktur 2 dimensi, polihedra itu sudah ke struktur 3 dimensi. Oke, kita ke sini saja. Nah, simetri ini memberikan kita itu sebetulnya satu hal yang menurut saya luar biasa. Itu adalah kemampuan kita nanti untuk memprediksi bagaimana spektranya. Bahkan dengan bantuan matematika, terutama nanti di operasi matriks, kita dapat menghitung kecenderungan dari karakteristik molekul. Ya, terkait misalnya energi vibrasinya, kita akan dapat menghitungnya. Baik, kelas. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai unsur-unsur atau elemen dalam simetri. Simetri secara sederhana didefinisikan sebagai invariance untuk terjadinya transformasi. Ya, ini sebenarnya istilah sederhana yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi simetri pada molekul. Dan di mana operasi ini yang menyebabkan molekul itu sebetulnya tidak berubah dari sisi strukturnya. Contoh misalnya, ini ada molekul, ya, molekul ada katakanlah molekul ini dalam bentuk V, ya, di tengah, ya, yang merah ini dengan ada dua atom yang lain. Nah, molekul ini ketika misalnya kita rotasikan, dia akan menjadi molekul yang sama atau identik. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dari katakanlah molekul di sini A ke posisi A aksen, ya, melalui operasi simetri kita rotasikan, itu tidak ada perubahan yang bermakna.
Nah, ini yang kita sebut sebagai operasi simetri yang menyebabkan struktur molekulnya itu tidak berubah, itu identik. Baik. Bagaimana misalnya sekarang transformasi dari molekul benzena? Ya, ini kalau kita berikan titik di tengah ini, dengan mudah kita dapat merotasikan. Rotasikan berapa kali? Merotasikan sebanyak 6 kali. Artinya, A kita rotasikan sebanyak 6 kali, tidak mengakibatkan perubahan struktur sama sekali. Identik, selalu identik. Sekarang, di dalam istilah simetri, di dalam operasi simetri, kita mengenal grup. Di mana kita akan mengatakan bahwa, satu, setiap dua dari mereka itu kita kerjakan, harus berdampak satu sama lain di dalam grup. Artinya gini, itu tidak berubah sama sekali. Kalau kemudian kita operasikan, itu harus berdampak yang sama. Kemudian, satu unsur di dalam grup itu harus tidak bermakna apapun. Artinya dia identitas terhadap dirinya sendiri. Itu nanti kita buat grupnya. Elemen-elemen di dalam simetri, ya, itu satu, sumbu aksis rotasi, atau kita singkat sebagai CN. Kemudian, dua, bidang cermin, atau sigma, dan sumbu rotasi, aksis, dan bidang cermin, ini merupakan dua elemen atau unsur simetri yang sangat penting. Satu, sumbu rotasi, yang kedua adalah bidang cermin. Ini yang paling penting. Kemudian ketiga, pusat dari simetri atau I. Kemudian keempat, itu adalah rotasi tidak sempurna atau improper rotation. Terus kemudian 5, identity. Nah, hari ini mungkin saya akan perkenalkan 2 ya, 1, 2. Baik, sekarang kita mendiskusikan mengenai sumbu rotasi. Sumbu rotasi atau ya untuk term kita kenal sebagai rotational symmetry. Contoh misalnya molekul ya ini katakanlah NH3. Kalau kemudian ini kita berikan satu sumbu di tengah, terus kemudian kita putar, maka pemutaran sebanyak 3 kali itu akan kembali ke posisi semula. Ini kita sebut sebagai C3. Ya, ini kalau kita sebut sumbu rotasinya C3. Bagaimana kalau misalnya molekul memungkinkan untuk punya lebih dari satu sumbu simetri? Bisa nggak? Bisa. Nah, misalnya dia punya sumbu simetri C2, dia punya sumbu simetri C3, dia punya. Mana yang kita anggap sebagai sumbu simetrinya? Tentu yang kita anggap sebagai sumbu simetrinya adalah yang memiliki nilai tertinggi. Kalau sekiranya dia punya C2, dia punya C3, kita ambil C3 sebagai sumbu simetrinya. Baik, kelas. Contoh misalnya, BF3. Ya, BF3, ini kalau sekiranya pusat simetrinya kita taruh di B, maka ini 1, 2, 3. Ini adalah sumbu simetri C3. Bagaimana kalau BF3 itu sumbu simetrinya adalah salah satu di sini dari ikatan antara B dengan F. Maka kalau kita putar, itu D 2 kali. Sehingga ini adalah C2. Ya. Ada berapa banyak sumbu C2 pada BF3? Ya, ada 3. 1, 2, 3.
Lalu BF3 ini akan kita anggap dia sebagai C3 atau C2. Tentu BF3 itu kita anggap sebagai C3 karena operasi simetri tertingginya itu C3 bukan C2. Baik kelas. Bagaimana dengan molekul amonia? Ya, oke, kita lanjut terus. Nah, kita ke sini. Baik kelas, bagaimana dengan molekul amonia? Dia punya berapa sumbu? Halo kelas. Kalau dia sumbu putarnya, apakah dia punya sumbu putar? Punya, Pak. Punya rotational axis. Rotational axisnya ini akan ada taruh di mana? Pada atom N. Ke sini ya. Iya, Pak. Nah, ini berapa kali putar supaya dia kembali ke posisi semula? 3 kali. 3, Pak. 3 kali. Berarti dia adalah kelompoknya C3. Apakah dia punya bidang cermin? Punya. Nanti dia punya sigma. Sigma nanti kita bahas di belakangan. Dia punya sumbu putar C2? Tidak ya? Iya, tidak. Tidak punya. Dia tidak punya. Baik, dia hanya punya satu sumbu putar C3. Ya, ini nantilah kita prediksi dengan hibridisasi. Oke. Baik. Bagaimana dengan H2O? H2O, sumbu rotasinya C berapa? C2, Pak. C2, Pak. C2, karena dia hanya bisa kita putar 2 kali, terus kemudian dia akan kembali pada posisi semula. Sehingga kalau H2O, dia sumbu rotasinya adalah C2. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo kelas, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Ya, baik. Kita akan lanjut ke bidang cermin. Contoh ini misalnya ZnI4, 2-min. Molekul ZnI4, 2-min itu memiliki bidang cermin, ya, satu, ini Zn, kemudian ini I, kemudian ini I, ini imin, ini imin. Baik, ada berapa bidang cermin yang dimiliki oleh ZnI4, 2-min ini? Ini adalah strukturnya tetrahedral. Ada berapa banyak bidang cermin? Ya, ini setiap membelah 2 atom I, itu dia akan temukan satu bidang cermin. Anda juga bisa membuat bidang cermin melalui atom-atom ini. Ini juga bisa Anda asumsikan dia sebagai bidang cermin. Bidang cermin atau sigma. Ada berapa banyak bidang cermin? Melalui atom ini, terus ini atom ini, terus mana lagi? Sudah hanya 2? Tidak juga. Melalui atom ini dengan atom ini juga bisa ke sana.
Jadi ada berapa banyak bidang sigma? Ada berapa banyak bidang cermin? Untuk tetrahedral? Kalau kelas, untuk bidang cermin ada berapa banyak? Untuk ZN4? 3 ya, Pak? 4. Ya, karena setiap 2 atom I, Anda bisa ke sini juga. Jadi membelah ya, membelah bidang itu, membelah bidang cermin itu bisa identik. Bagian kiri menjadi cerminan dari bagian kanan yang membelah melalui masing-masing atomnya. Jadi atom I dengan atom ini, I yang ini dengan yang ini satu bidang, I yang ini dengan ini satu bidang, ini dengan ini satu bidang. Nanti ini dengan ini bisa satu bidang lagi. Jadi ada 4 ya, ada 4. Punya bayangan? Halo kelas, apakah Anda punya bayangan? Belum? Masih memahami, Pak. Jadi ini kan salah satu contoh bidang cermin. Nah, misalnya ini kan yang bidang cermin ini. Nah, ini kan bidang cermin antara atom I yang ini dengan atom I yang ini ya. Ini bidang cerminnya di sini. Nah, kalau nanti atom I-nya antara misalnya I yang ini dengan I yang ini, tentu bidang cerminnya ada di sini. Yang bagian kiri akan mencerminkan bagian kanan. Terus, bagaimana kalau misalnya atomnya antara atom I yang ini dengan yang ini? Ya, bisa saja bidang cerminnya ada di tengah di sini. Sini bidang cermin. Kiri sama dengan kanan. Selalu seperti itu. Jadi setiap 2 atom I dan 1 atom Zn itu bisa dibelah menjadi bagian yang sama besar. Bagian kiri menjadi cerminan bagian kanan. Iya, baiklah. Ya, sekarang misalnya CrCO6, bidang cerminnya ada berapa? Ini bentuknya oktahedral. Ada berapa banyak bidang cermin? 6, Pak. Iya, ada 6. Setiap melalui ya Cr dan Co, itu dia memungkinkan 1, 2, 3, 4. Oke. 6 atau 3. Ini 1. Ini 1 ya. Terus kemudian ke sana. Ya, ke sana nih. 2. Terus ada lagi? Kemudian yang horizontalnya. Ada lagi? Halo kelas, ada lagi? Ya. Jadi kalau misalnya kita belah meja ya sebenarnya seperti ini, sederhana sekali kok. Nanti membelah bagian kiri sama dengan bagian kanan bidang cermin ya seperti ini. Misalnya kalau misalnya ini meja, kita belah jadi 2, misalnya C, ini sumbu putarnya. Ke sana sumbu putarnya. Kemudian kalau bidang cermin, itu membelah bagian ini menjadi bagian yang sama besar,
bagian kiri identik dengan bagian yang sebelah kanan kalau dicerminkan. Baik, kalau meja ini berarti dia punya sumbu putar C2. Terus kemudian ini ada 2 bidang cermin. Dan bidang cerminnya adalah bidang cermin vertikal. Bidang cermin horizontal, dia tidak punya. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Sekarang, tadi Anda sudah tahu bidang untuk rotational axis ya, untuk sumbu putar, untuk BF3. Sekarang bagaimana dengan bidang cermin untuk BF3? Bidang cermin untuk BF3, yang pertama misalnya bidang cermin yang membelah 2 bagian. Ini antara B, kemudian dengan F, ini F, ini F. Ya, bidang cerminnya yang vertikal itu adalah yang sejajar dengan principal axis. Ya, kalau kita sepakati ya, jadi kesepakatannya yang kita notasi sebagai sigma vertikal itu adalah yang sejajar dengan principal axis. Nanti kalau yang tegak lurus dengan principal axis itu adalah bidang cermin horizontal. Jadi di principal axis-nya ini ada berapa? Ada berapa sigma V? Ini 1, kemudian ke sana 2, ke sana 3. Berarti dia punya 3 sigma V. Oke. Kemudian sigma horizontalnya ada apa? Sigma horizontal yang dia tegak lurus dengan principal axis-nya, dia hanya 1. Ya. Baiklah, ada yang ditanyakan mengenai bidang cermin dari BF3? Belum ada, Pak. Ya, sampai di sini penjelasan saya dapat dipahami ya. Iya, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Nah, sekarang misalnya untuk H2O. H2O ini apakah punya sigma horizontal? Kalau principal axis untuk H2O itu tentu Anda tahu itu adalah C2. Dia tidak punya selain sumbu putar selain C2, dia tidak punya. Nah, sekarang apakah H2O itu punya sigma horizontal? Apakah dia punya sigma horizontal? Sigma horizontal itu yang bidang cerminnya tegak lurus dengan principal axis-nya. Jadi kalau ini kan principal axis. Principal axis-nya itu C2. Kalau sigma vertikal itu dia yang sejajar. Jadi sejajar misalnya arah dari principal axis-nya ke sana, maka kalau dia sigma vertikalnya, dia arahnya sama juga ke sana juga. Kalau yang horizontal, itu arah dari principal axis-nya ke sana, maka 90 derajat. Ini adalah sigma horizontal. Untuk molekul air, apakah dia punya sigma horizontal? Tidak, Pak. Tidak, dia Tidak ada, hanya Pak. punya sigma
vertikal saja. Jadi dia hanya punya bidang cermin sebanyak 1 dan dia hanya punya sigma V saja. Baik, kelas. Jadi kalau kemudian kita lihat ya, sigma vertikalnya, 1 itu memotong persis di 2 bagian sama besar, 1 memotong itu ya melalui C2-nya saja, tapi tidak melalui misalnya ini atom H, ini atom H, ini atom O. Jadi kalau tadi itu melalui ketiga atomnya, atom H2O ini tiga-tiganya kena, terus kemudian ini juga sigma vertikal, ya. Ini sekarang bidang cerminnya itu juga melalui atom O saja, tapi bagian kiri akan sama dengan bagian kanan. Ini juga sigma vertikalnya. Baik, kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, kelas. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Bisa dilanjutkan. Baik. Sekarang kita pusat simetri. Contoh ini dimetil merkuri. Dimetil merkuri, apakah mereka punya, pertanyaan saya, 1. Kalau sekiranya misalnya Anda gambarkan dimetil merkuri, ini molekul dimetil merkuri, dia punya pusat sumbu simetri nggak? Apakah dia punya rotational axis? Di ininya bukan, Pak, yang ini. Yang di roksanya ini, Pak, di HG-nya itu. Ya. Ini kalau misalnya posisinya di eclipse atau Gauss ya. Kalau sekiranya misalnya Anda lihat di sini pada posisi Gauss. Jadi posisi B itu ada di antara posisi ini, posisi A, B, C. Ini di sini. Kalau di posisi Gauss itu berarti dia tidak berhimpit ya. Kalau Anda perhatikan di situ, kalau dia misalnya Anda putar di sini, Anda taruh di sini, apakah bagian kiri akan sama dengan bagian kanan? Tidak identik kan? Kalau posisinya bukan posisi eclipse ya. Kalau eclipse itu kan sama persis. Kalau dia Gauss itu kan ada di tengahnya. Masih ingat di kimia organik? Halo kelas. Jadi di posisi bukan posisi berhimpit, bukan eclipse, tapi Gauss. Jadi di antara keduanya. Kalau misalkan ini seperti ini, berarti dia di antaranya, seperti ini. Nah, di tengahnya itu ada Hg. Tentu Anda kesulitan untuk mencari sumbu putarnya. Bahkan ini tidak punya sumbu putar. Nah, tetapi dia punya pusat simetri. Kalau G ini kemudian kita asumsikan sebagai pusat simetri, maka dia akan dapat kita gunakan sebagai pusat untuk pencerminannya. Jadi misalnya di sini A dicerminkan terhadap B. Ya, dia punya. Ini dicerminkan terhadap G, ada di sini. Ini dicerminkan terhadap Hg, itu ada di sini. Jadi dia punya pusat simetri I. Bagaimana kalau misalnya karbon heksakarbonil? Ya, dia juga punya pusat simetri di tengahnya. Kiri dicerminkan terhadap tengah, itu akan sama dengan kanan, atas sama dengan bawah, identik. Jadi ini punya I di sini, ini juga punya I di sini. Beda dengan kanan, oh dia punya C, dia belum tentu punya C yang sebelah kiri. Baik kelas, bagaimana dengan improper rotational axis? Jadi sumbu rotasi tidak sempurna, ini sebetulnya adalah serangkaian dari operasi. Ya, baik. Ini kita rotasikan, terus kemudian kita cerminkan. Maka setelah operasi rotasi dan pencerminan, dia akan kembali menjadi molekul yang sama.
Jadi kalau Anda lihat gambarnya di situ, itu dia S4 improper rotational axis, dan ini juga punya C2 axis. Anda perhatikan di situ, kita putar, ya, kita putar 90 derajat. Setelah kita putar 90 derajat, terus kemudian kita cerminkan pada bidang cerminnya. Pada bidang cermin 90 derajat, maka dia akan kembali menjadi struktur semula. Jadi kita putar, ya, kita putar 90 derajat, terus kemudian kita cerminkan. Nah, ketika kita cerminkan pada bidang cermin yang ada di dalam struktur itu, maka dia akan kembali ke struktur semula. Ini kita sebut sebagai improper rotational axis. Ya, di dalam prakteknya, improper rotational axis ini bukan merupakan operasi yang penting sebetulnya sih. Dalam menentukan grup, dalam menentukan karakteristik gitu. Tapi ya wajib Anda tahu saja. Baiklah, kita lanjut. Contoh misalnya, contoh yang lain. Tadi S4 untuk rotational axis-nya, improper rotational axis. Nah sekarang, apakah ada S6 dan seterusnya? Ada. S3 ya mungkin juga. Jadi kita putar dulu, misalnya kita putar, misalnya untuk S6 ya kita putar 60 derajat, kemudian kita cerminkan terhadap bidang cerminnya, maka dia akan kembali ke struktur awalnya. Baiklah, kita lanjut. Ya. Baik, untuk molekul air. Mudah sekali ya. Halo kelas. Air, principal axis-nya itu dia hanya punya satu C2. Jadi kita putar 2 kali, maka akan kembali ke posisi yang identik. Air, ya, molekul air, itu dia hanya punya bidang cermin sigma V saja. Ada 2. Ya, bisa membelah 2 bagian molekul ini sama besar, atau di antara atom O membelah sama besar, maka ini akan identik. Dia tidak punya sigma H. Jadi dia tidak punya bidang cermin yang tegak lurus terhadap principal axis-nya. Bagaimana dengan benzen? Benzen, baik, dia punya berapa kali putaran untuk di principal axis-nya? Yang tertinggi itu dia punya C6. Jadi ini diputar 1, diputar 2, diputar 3, diputar sampai kembali seperti semula. Dia 6 kali sehingga dia C6. Apakah dia punya C2? Punya. Ambil salah satu atom H yang ada di sana, terus kemudian kita berikan satu sumbu imajinernya, maka kalau kita putar, itu dia juga akan 2 kali, juga akan kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kalau sekiranya kemudian kita hitung, apakah dia punya sigma V? Ya, dia punya sigma V. Jadi kalau sigma V-nya di mana? Ya, sigma V itu posisinya adalah sejajar dengan principal axis-nya. Jadi kalau ini C6 itu sebagai principal axis itu sumbu rotasi utama. Sumbu rotasi utama ini kita hitung dari simetri tertingginya. Jadi kalau misalnya benzen itu punya C2, dia juga punya C6, maka principal axis-nya itu adalah C6. Tentu yang kita anggap sebagai sigma V itu yang sejajar dengan principal axis. Kalau dia 90 derajat terhadap principal axis, dia adalah sigma horizontal. Jadi kalau di sini sigma V ya sejajar dengan principal axis-nya, bisa ke sana, kemudian bisa ke sana, bisa banyak peluangnya. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan?
Belum, Pak. Ya, baik. Sekarang, ya, bagaimana misalnya boron trifluoride? Ya, boron trifluoride misalnya prinsipal access-nya adalah C3. Anda sudah tahu itu. Kemudian dia juga punya C2. Tentu yang paling tinggi, ya, kita anggap sebagai prinsipal access-nya. Jadi kalau dia punya C2, dia punya C3, C3 yang kita anggap. Kemudian, boron trifluoride itu juga punya sigma V, dia juga punya sigma H. Sigma V itu yang sejajar terhadap prinsipal axis, kemudian sigma horizontal dia yang tegak lurus terhadap prinsipal axis-nya. Terus kemudian, apakah dia punya sumbu inversi, pusat inversi? Dia tidak punya pusat inversi. Jadi kalau kita data, ya, dia punya C3 principal axis, dia punya 3 buah C2, 1, 2, 3. Jadi dia punya 1 C3, dia punya 3 C2. Terus kemudian dia punya sigma horizontal, ya, ini posisi sigma horizontal itu di sini, dan dia punya 3 sigma V, ya, yang melalui bidang-bidang ini adalah sigma V-nya. Baik, bagaimana kita menentukan point group dari molekul? Ini mudah. Point group itu kalau satu yang kita tentukan, pertama, principal axis-nya itu apa? Misalnya untuk H2O, principal axis-nya itu adalah C2. Nah, H2O ini punya 2 sigma V, sigma vertikal, tapi dia tidak punya sigma horizontal. Artinya tidak punya bidang cermin horizontal. Sehingga kita dapat menentukan bahwa point group untuk air adalah C2V. Baiklah. Ada pertanyaan untuk ini? Jelas? Jelas, Pak. Baik, sekarang. Bagaimana kita menamai grup? Ya, menamai grup, tadi H2O gampang kan ya? Kita berikan dia C2V, karena rotasinya C2, kemudian dia hanya punya satu bidang cermin, satu jenis bidang cermin, yaitu vertikal, yang jumlahnya itu ada 2. Nah, cara menamai itu pertama, ya, kita lihat apakah dia punya rotational axis ataukah tidak. Kemudian kalau dia punya rotational axis, ya, ada berapa? Apakah 3, apakah 2 gitu. Ini kita tulis di sini. Nah, kemudian kalau dia V, ya misalnya sigma V, ini artinya dia hanya punya sigma V. Dia tidak punya sigma horizontal. Ya, maka kita definisikan sebagai C3V. Bagaimana dengan model misalnya D4D misalnya. Ya. D ini menunjukkan dia punya n-fold principal rotational axis. Jadi dia punya sekian banyak principal rotational axis. Contoh misalnya N3
fold axis, ya, itu D. Kemudian ini di sini, kalau misalnya di 4D, dia tidak punya bidang sigma H. Kalau dia kita tulis D-nya. Kalau kita tulis H-nya, berarti dia punya sigma H. Baiklah. Contoh misalnya, bagaimana menamai point group. Ini molekul, ya, Anda perhatikan, dia punya berapa? C4. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian, apakah dia punya bidang cermin yang sejajar dengan principal axis-nya? Punya, Pak. Tidak. Oh, punya. Punya. Baik. Terus kemudian, apakah dia punya sigma H? Untuk yang C4 dulu. Punya ya? Punya. Punya. Nah, sekarang penamaannya apa? G4H. Bagaimana kalau misalnya di sini, ya, molekulnya seperti ini, dia C3. Terus kemudian, dia apakah punya sigma H? Oh, tidak. Berarti dia kita sebut sebagai D3D. Kalau struktur tetrahedral, kemudian oktahedral, kemudian ikosahedral, kita langsung menamai point groupnya dengan, ya, dengan strukturnya. Itu mudah. Nah, kalau sekiranya kita ikutin flowchart, ya, flowchart, itu lebih sederhana sebetulnya. Pertama, mulai dari sini. Apakah molekulnya linear? Jika molekulnya linear, ya, kita ke sini. Ya, apakah dia punya sumbu inversi? Jika punya sumbu inversi, dia menjadi D tak berhingga H. Jika tidak, maka D tak berhingga V. Jika tidak linear, apakah dia tetrahedral, oktahedral, ataukah ikosahedral? Jika iya, langsung dinamai. Kalau dia tetrahedral, ya TD. Kalau oktahedral, ya OH. Kalau ikosahedral, ya IH. Kalau tidak, apakah dia punya prinsipal CN axis? Jika tidak punya, langsung ke sini. Langsung ke sini. Apakah dia punya bidang cermin? Jika iya, langsung CS. Kalau tidak, apakah dia punya pusat inversi? Jika punya, dia CI. Jika tidak, maka C1. Kemudian, apakah, misalnya, apakah dia punya principal axis? Kalau dia punya, akan ke sini. Seperti itu terus. Ikutin saja flowchart-nya, maka mudah sekali. Ya, halo kelas. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ini contoh ya. Contoh misalnya karbon dioksida. Karbon dioksida misalnya, ke sini. Kalau kita lihat, apakah molekul itu linear? Halo kelas, ini kan karbon dioksida, CO2 ya. Ini kan CO2. CO2. Baik, apakah molekul itu linear? Iya, Pak. Ya, langsung ke kanan. Ya, langsung ke kanan. Apakah dia punya pusat inversi? Ya, ini pusat inversi. G
kiri itu akan cerminkan terhadap kanan, kanan terhadap kiri. Punya pusat inversinya. Kalau dia punya pusat inversi, dia langsung D tak berhingga H. Mudah ya? Halo kelas. Iya Pak, mudah. Mudah meraih poin grupnya. Oke. Ini lebih mudah lagi. Karena kalau dia bentuknya seperti ini lebih mudah lagi. Contoh misalnya, apakah molekulnya linear? Oh tidak. Ya, apakah ini tetrahedral, oktahedral, ataukah ikosahedral? Ya, langsung namai grupnya sesuai dengan strukturnya. Misalnya CH4 langsung saja tetrahedral. Ya, misalnya CrCO6 langsung saja OH oktahedral. Kalau misalnya dia bentuknya bagi pol C60, ya langsung ikosahedron. Kemudian, kalau dia punya CS misalnya, ini adalah molekul C, Cl, F2I misalnya. Nah, ini strukturnya. Ya, halo kelas. Ini strukturnya. Pertanyaannya, kan jelas dia tidak linear, jelas tidak punya tidak tetrahedral, oktahedral kan? Strukturnya semacam ini. Apakah ini punya principal axis? Punya sumbu putar? Halo kelas. Tidak, Pak. Tidak punya. Oke, dia langsung ke kanan karena Anda ambil dari sini pun tidak bisa dia punya sumbu putar ya. Anda ambil dari sini juga tidak punya sumbu putar. Ambil dari sini juga tidak punya sumbu putar. Dia tidak punya sumbu putar. Dia tidak punya principal axis. Terus kemudian, apakah dia punya bidang cermin? Ya, kalau dia punya bidang cermin, dia langsung ke sini. Berarti dia adalah CS. Baik kelas. Ini ya. Dan hampir semua hewan darat yang punya bilateral simetri itu adalah poin grupnya CS. Ada ya kupu-kupu orang. Karena kita tidak punya. Di sini tidak punya sumbu putar yang identik, punya nggak? Enggak. Bagian kiri sama dengan bidang kanan, terus punya bidang cermin? Iya. Maka poin grup kita adalah CS. Baik kelas, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, untuk molekul lain misalnya N2, O2, F2, H2, ini mudah sekali. Apakah molekul itu linear? Iya, linear. Terus kemudian tinggal diikutin aja flowchart-nya. Misalnya linear, iya ke kanan. Kemudian apakah dia punya pusat inversi? Kalau dia punya, berarti D tak berhingga H. Kalau dia tidak punya, berarti C tak berhingga V. Halo kelas, ada pertanyaan? Ya, saya rasa sudah selesai. Saya hanya sampai ke bagaimana menentukan poin grup secara sederhana, dan saya juga mohon maaf, karena ini sebenarnya materi idealnya itu disampaikan selama 1 semester, 16 kali pertemuan, saya hanya menyampaikan dalam sekali pertemuan. Tentu banyak hal yang saya reduksi dan mungkin juga 1-2 flow-nya kurang bagus ya, seperti melompat-lompat. Ya memang saya tidak punya cara yang lebih baik untuk menyampaikan ini untuk saat ini, sampai misalnya dalam waktu 1 kali pertemuan, Anda langsung paham bagaimana menentukan poin grup. Paling tidak di pertemuan ini Anda sudah tahu apa itu simetri, operasi simetri, bagaimana menentukan poin grup. Baik kelas. Ada pertanyaan?
Tidak ada Pak, sudah jelas. Baik. Cukup, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kalau sekiranya Anda ingin membaca yang lebih